warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Ardiansyah, NIM 1920210085 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perikatan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Sohibul Imam MH. Di sini saya akan menjelaskan makalah pribadi saya yang berjudul Perikatan Karena Adanya Perjanjian. Yang dimaksud perikatan adalah suatu hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, dalam bidang hukum keluarga, dalam bidang hukum waris, dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas. Perikatan yang terdapat dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas dapat dikemukakan contohnya sebagai berikut. Misalkan dalam bidang hukum kekayaan, contoh perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa, pembayaran tanpa utang. Perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, contoh dalam bidang hukum keluarga, seperti halnya perikatan karena perkawinan, karena lahirnya anak, dan sebagainya. Selanjutnya dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mewaris karena kematian pewaris, membayar hutang pewaris, dan sebagainya. Dalam bidang hukum pribadi, contohnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurusnya, dan sebagainya. Perikatan dalam arti sempit. Perikatan yang dibicarakan dalam buku ini tidak akan meliputi semua perikatan dalam bidang-bidang hukum tersebut, melainkan akan dibatasi pada perikatan yang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan saja, yang menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku 3 di bawah judul tentang perikatan. Ya, selanjutnya pengertian perjanjian. Untuk membedakan pengertian perikatan hukum, perjanjian, dan kontrak berdasarkan prinsip-prinsip hukum di atas, maka berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata di atas, perikatan hukum sudah terjadi walaupun belum ada bentuk tertulisnya. Perikatan adalah hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta kekayaan antara satu orang atau lebih dengan satu orang lain atau lebih, di mana pihak yang satu adanya prestasi diikuti kontrak prestasi dari pihak lain. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, kita melihat pasal 1313 KUHP Perdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan itu adalah seperti diuraikan di bawah ini. A. Menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dengan perumusan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Pengertian perjanjian terlalu luas tanpa menyebut tujuan, ada bentuk tertentu, lisan dan tertulis, dan yang terakhir ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian seperti disebutkan di bawah ini. Misalnya, ya ini yang pertama yaitu syarat ada persetujuan kehendak. Selanjutnya syarat kecakapan pihak-pihak, ada hal tertentu, ada kuasa yang halal, dan ini selanjutnya asas-asas perjanjian. Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas-asas tersebut adalah seperti diuraikan di bawah ini. Yang pertama, sistem terbuka, setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja. Yang kedua, bersifat perlengkapan.
Artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkat apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri. Yang ketiga bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak. Dan yang terakhir bersifat obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Ya mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum perikatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan, karena sejatinya orang itu tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.